umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak doa apabila menjelang dan serta selama bulan Rajab itu sendiri. Jadi termasuk menjalankan ibadah puasa sunnah Rajab juga itu dianjurkan. Lalu apa niat puasa Rajab? Saat menjalankan ibadah puasa, kita dianjurkan untuk membaca bacaan niat, ya, seperti halnya pada puasa Rajab. Jadi niatnya nawaitu shauma ghadin an adai sunnati Rajab lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah Rajab esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada beberapa tata cara dan ketentuan dalam menjalankan puasa Rajab ini. Di antaranya membaca niat puasa Rajab seperti yang telah tadi kita pelajari. Nah, yang kedua, menahan haus, menahan lapar, dan juga menahan hawa nafsu dari terbit fajar saat azan subuh hingga azan maghrib. Yang ketiga, waktu menjalankan puasa Rajab ialah 10 hari pertama bulan Rajab. Jadi 10 hari pertama bulan Rajab. Dan niat puasa Rajab boleh dibaca saat pagi atau siang hari ketika sudah melewati waktu subuh. Oke? Nah, apa sih keistimewaan puasa Rajab? Ya, keistimewaan puasa Rajab itu banyak ya, banyak. Sebenarnya ada beberapa keistimewaan yang didapat oleh umat Islam jika ia berpuasa pada bulan Rajab. Nah, di antaranya Rasulullah SAW bersabda yang pernah dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang berpuasa pada bulan Rajab sehari maka laksana ia puasa selama sebulan. Bila puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya pintu neraka jahanam. Bila puasa 8 hari maka dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dan apabila puasa 10 hari maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan semua permintaannya. Namun sebagian ulama, bahkan ulama ahli hadis mengatakan hadis ini adalah palsu. Jadi kita berpuasa di bulan Rajab itu boleh-boleh saja asalkan tidak berlandaskan dengan hadis-hadis palsu. Kemudian masih masalah Rajab. Masalah Rajab itu ialah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang memuliakan bulan Rajab, niscaya Allah akan memuliakannya juga. Bulan Rajab. Bulan Rajab itu di dalamnya terdapat suatu kejadian yang sangat bersejarah dan sangat luar biasa. Yang mana kita ketahui bahwa terjadinya perjalanan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad SAW itu terjadi pada bulan Rajab. Nah, oleh karena itu maka pantas dan sepatutnya jika orang yang memuliakan bulan Rajab, menghargai bulan Rajab, mencintai kedatangan bulan Rajab dan mengisi bulan Rajab itu dengan amalan-amalan yang soleh, maka jangan heran jika Allah juga memuliakan kehidupannya di bumi dan memuliakan kehidupan mereka di akhirat kelak.